Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Widiantara NPM 221506152 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul 2, yaitu mengenai build switch and router network, di mana di sini akan menggunakan dua buah PC, satu switch dan satu router, dan yang dimana pada percobaan kali ini itu menggunakan sebuah default gateway, di mana default gateway ini adalah sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda. Karena di sini menggunakan router, maka memerlukan sebuah default gateway, ibaratnya itu sebagai sebuah kunci untuk memasuki router, gitu. Nah, di sini terlihat pada modulnya itu terdapat jaringan sebelah kiri itu terdapat PCA dan sebuah switch, dan jaringan sebelah kanan itu terdapat sebuah PC saja. Nah, router di sini itu sendiri sebagai penghubung di jaringan, sebagai penghubung antar jaringan LAN yang berbeda. Makanya antar em, jaringan itu memiliki sebuah default gateway yang akan menghubungkan dengan sebuah router. Itu yang tujuannya untuk menghubungkan jaringan lokal yang berbeda. Maka di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita taruh dua buah PC, satu buah switch, satu buah router, dan satu buah switch. Nah, berhubung di sini kita menggunakan yang terhubung antar perangkat itu terhubung dengan perangkat yang berbeda, misal dari PCA ke switch, switch ke router, router ke PC, itu menggunakan sebuah kabel yang sama, yaitu menggunakan straight cab, straight kabel, straight through kabel. Di sini untuk PC-nya kita gunakan Fast Ethernet, dihubungkan dengan Fast Ethernet 06. Lalu dari switch itu kita Fast Ethernet 05 hubungkan dengan gigabyte. Nah, 01. Bedanya untuk gigabyte ini ukurannya lebih besar, namun dia kecepatannya lebih lambat. Dan untuk yang router ini kita 0 ke Fast Ethernet 0. Pertama-tama di sini kita akan ganti dulu namanya. Lalu kita konfigurasi dulu IP-nya. Jadi kita lihat untuk IP PCA itu adalah 192.168.1.3. Nah, untuk segmen masanya itu udah otomatis. Lalu untuk default gateway-nya itu yang ini 192.168.1.1. Nah, kita konfigurasi juga untuk IPv6-nya. Bedanya dengan IPv4 itu dia untuk jumlahnya itu untuk V4 itu 32 bit, dan V6 itu berjumlah 128 bit. Kita copy saja biar cepat. Oh ya, kopinya untuk ini, untuk IP yang V6 ini dia menggunakan heksadesimal, dan untuk stripnya itu di sini kita ini 64. Untuk default gateway-nya
Di foto gitu ini kita copy. Nah, ini sudah terkonfigurasi. Kita keluar. Lalu kita ke PC B. Kita ubah namanya dari PC 1 menjadi PC B. Lalu kita ke desktop, IP configuration. Kita copy untuk IPv4-nya. Sorry, IPv4-nya sampai oh, 192.168.0.3. Untuk ininya default gateway-nya kita copy saja biar cepat. Nah, untuk IPv6-nya yang ini, lalu di sini kita copy di sininya 64 dan ininya kita copy default gateway-nya kita copy ke jadi kenapa default gateway itu sama? Karena dia akan sebagai penghubung di router untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Eh, Oke, selanjutnya di sini di sini kita X saja, kita keluar dan lalu kita selanjutnya di sini akan mengkonfigurasi si routernya. Kita ke CLI, terus kita no dulu router, kita enable dulu, terus konfigurasi terminal, lalu kita beri nama router ya, lalu kita no IP domain lookup. Ini tujuannya untuk mengamankan IP-nya. Selanjutnya ada enable secret class untuk memberikan sebuah password atau kata sandi pada jaringan pada si mode aksesnya. Lalu kita pakai line console, line con enable secret line on no. Nah, di sini kita buat password untuk eh, mode konfigurasinya itu mode usernya yaitu password
Kita beri nama, kita beri passwordnya itu Kisco, lalu login itu untuk menyimpan password yang telah di ini, kita exit, lalu kita menggunakan line VTY 04, yang dimana ini maksudnya itu membatasi jaringan yang dapat terhubung ke si routernya. Di sini terlihat 04 itu berarti hanya 4 jaringan yang dapat terhubung ke si routernya. VTY. Lalu di sini kita beri passwordnya, kita log untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita buat. Nah, lalu kita exit dulu, lalu service password encryption itu yang digunakan untuk mengamankan konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya seperti password dan IP-nya. Lalu kita beri message pada saat kita login. Jadi biar cepat kita copy saja message-nya. Sebenarnya message ini bebas, bisa menggunakan tanda dolar atau tanda petik satu itu bisa. Yang penting antar kanan kirinya itu atau penanda si message itu sama. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi untuk si IP-nya, yang dimana itu gigabit 00-nya itu akan terhubung ke PCB dan 01 itu akan terhubung ke flash Ethernet 05 si switch. Yang pertama kita interface ini, terus IP. Nah, untuk IP 1901 ini adalah si IP routernya ini. IP router yang terhubung ke Giga nolnya itu menggunakan IP 01. Selanjutnya kita konfigurasi juga untuk IPv6-nya. Lalu kita konfigurasi untuk default gateway-nya. Terus kita no shutdown untuk mengaktifkan yang telah kita konfigurasi. No shutdown. Lalu exit. Lalu kita konfigurasi untuk Giga Ethernet 01-nya. Kita kita konfigurasi ulang untuk 11 ini dia IP router untuk terhubung ke si switch-nya. Makanya dia kita bedakan karena
Masing-masing jaringan itu pasti memiliki sebuah IP yang khusus atau berbeda. Lalu kita IPv6-nya kita konfigurasi, lalu kita konfigurasi default gateway-nya, kita aktifkan dengan no shutdown, kita exit. Nah, di sini kita gunakan kita untuk eh, menghubungkan antara si router dengan switch maupun dengan PCB. Kita gunakan interface. Kita gunakan kita kita masuk kembali ke interface Gigabit 01 untuk menghubungkan antara router dengan si switch-nya. Lalu kita exit. Lalu kita masuk untuk 00, Gigabit 00-nya. Kita deskripsi untuk si router dengan si PCB. Lalu exit. Kita exit lagi ke user biasa. Nah, lalu copy running config untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah kita konfigurasikan agar tersimpan. Copy running config startup config. Nah, selanjutnya kita akan men-set waktu kita ngekonfigurasinya. Sebenarnya bebas. Di sini hanya untuk menunjukkan kapan kita ngekonfigurasi semua ini. Kita lihat di sini pada pukul 8.41 kita 2024 20 kita pukul eh, 06 Nov. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi si switch-nya. Kita ganti ininya jadi S1 aja. Terus kita kasih LI. Kita enable. Terus contain. Lalu kita beri nama. Name. Lalu kita no IP domain lookup untuk mengamankan si IP-nya. Terus kita hubungkan pada VLAN, jaringan VLAN 1. Lalu kita konfigurasi untuk IP si switch-nya.
dan si subnet masknya. Bisa kita lihat 12 itu untuk si switchnya. 192, 168, 12. Lalu kita no, no shutdown untuk mengaktifkannya. Lalu exit. Lalu exit. Hmm, show, in, show interface brief. Kita untuk ceknya, kita gunakan show interface brief. Oh ya, oh ya, mohon maaf sebelumnya di sini ada yang terlewat. Kita selanjutnya kita kembali ke konfigurasi, lalu kita konfigurasi terlebih dahulu untuk default gateway si switchnya. Lalu exit. Nah, lalu kita show IP. Jangan lupa untuk di copy running config, startup config untuk menyimpan semuanya yang telah kita konfigurasikan. Oke, di sini sudah selesai. Maka selanjutnya di sini kita akan mencoba ping dari PC A ke PC B. Kita kita copy, kita ping PC B. PC B itu 192.168.0.3. Baik, sebelumnya mohon maaf di sini eh, sebelumnya pas kita coba untuk ngeping dari PC B ke PC A itu terjadi RTO. Kenapa? Karena pada PC A setelah saya ini di sini saya salah menginputkan default gateway-nya. Nah, dengan demikian bahwa jika kita salah mengkonfigurasi sebuah IP, maka itu tidak akan terhubung yang berbeda jaringan. Sedangkan untuk menghubungkan yang berbeda jaringan itu kita membutuhkan sebuah default gateway untuk sebagai penghubung. Dikarenakan default gateway yang dikonfigurasikan itu sebelumnya adalah 167, maka itu tidak akan terhubung karena sebelumnya saya salah mengkonfigurasi untuk si IP-nya. Maka kita coba kembali di sini, kita coba kembali untuk ngeping si PCB-nya. Di PCB-nya, nah dia langsung reply karena sebelumnya kita sudah coba untuk di PCB-nya, dapat terlihat di sini, 192, 1 ini untuk PCA, satu, nah, untuk PCA yang 13 ini dia langsung reply karena kita sudah ping dari si
eh, PCB, makanya dia bisa langsung terhubung. Kita coba ping routernya 192.168.1. Untuk PCB itu dia menggunakan yang 00, maka di sininya 0.1. Nah, dia akan langsung reply. Kita coba di PCA, kita coba ping untuk routernya. Untuk routernya itu PCA itu terhubung di Giga 01 dengan eh, ininya itu adalah 11.1.1. Nah, maka dia langsung terreply. Maka itu akan langsung terhubung antara PCA ke PCB. Selanjutnya di sini saya akan eh, menjawab menjawab beberapa pertanyaan di reflection question ini. Yang pertama ini ada kenapa kenapa si konfigurasinya itu dia tidak up. Interface configurationnya itu tidak up, malah down, yang bisa kita lihat di sini. Di sini up jika sewaktu-waktu dia down itu karena pada saat kita konfigurasi itu tidak menggunakan NoSH, yang dimana NoSH itu digunakan untuk mengaktifkan sebuah konfigurasi yang kita konfigurasikan. Selanjutnya di sini apa yang akan terjadi jika kita salah mengkonfigurasi IP untuk si routernya. Nah, seperti yang kita seperti yang ke peristiwa sebelumnya itu, ketika saya salah menginputkan sebuah default gateway, sebuah IP default gateway-nya, yang dimana itu adalah sebagai penghubung ke router, maka itu tidak akan terhubung. Makanya pada saat kita coba hubungkan, kita ping dari PCA ke PCB yang berbeda jaringan, itu akan RTO atau request timeout. Dia artinya itu tidak terhubung antar PCA dan PCB, antar kedua jaringan yang berbeda tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.